siapa Netanyahu. Itu ngasih apanya? Nggak mungkin lah dari Arab ngasihnya. Nggak aja loh. Saya kan Oten ini kan pemberani. Arom, kamu Kristen kan Arom? Arom. Kenapa rupanya? Ini si Garda kan Kristen. Si Garda Kristen. Tadi si Garda ini bilang kalau Yesus makan babi. Gimana menurutmu itu? Nggak ada itu. Di mana? Dia yang katakan tadi Yesus makan Nggak ada babi. itu. Garda. Nggak ada. Ya. Tadi benar nggak Nggak kau ada, bilang nggak ada. Yesus makan babi? Iya, karena anak-anaknya makan daging babi ya, Ya. itulah bapaknya. Nah, gimana tanggapanmu Arom? Ngawur itu. Hah? Ngawur. Yesus datang itu menjalankan hukum Taurat. Dia menggenapi. Jadi Iya, gimana dia caranya cerita makan masalah babi? makanan, Nggak ada Bang, itu. bukan masalah hukum-hukum dulu, bukan masalah. Tapi dia nggak makan. Jangan kau ngawur. Jadi nggak makan Tuhan. Bukan, nggak makan babi maksudnya. Nggak ada dia nggak makan babi dia. Udah tahu Garda. Yesus nggak makan babi. Lanjut. Jangan kau bilang lagi Yesus makan babi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apanya. Ya nggak apa-apa, mau makan mau tidak nggak apa-apa. Berarti kau nggak pengikut Yesus. Iya, kalau itu betul Garda. Nggak makan mau makan nggak apa-apa itu Bang Faruk. Tapi memang dia nggak makan. Dia nggak mengajarkan makan itu. Tapi nggak masalah Iya. itu buat kita. Dia tidak mengajarkan makan babi, oke? Tapi si Garda makan babi. Dalam hal itu, apakah si Garda mengikuti perkataan Yesus? Iya. Nggak ada perkataan Yesus dilarang makan itu. Nggak ada perkataan Yesus dilarang makan itu. Di dalam Matius Jadi 15 gini, Bang Faruk, aku kasih 17 data sampai sama kamu. 18. Dengar Bang dulu. Bang Faruk, Dalam Bang Faruk, Matius 5 Bang nomor Faruk, 17 Bang sampai Faruk. 18. Secara umum, Yesus itu menyampaikan apa-apa yang dia tidak makan, apa-apa yang dia makan, termasuk dalam hukum. Karena dalam Matius 5, 17, 18 dia datang menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul. Gitu loh. Betul. Dalam Imamat 11, Tapi kan dalam gini, Imamat Bang 11. Faruk. Betul. Dengar dulu. Betul, Dalam Imamat 11:7 betul, tertuliskan betul. pengharaman babi. Dalam Yesaya 66:17 Betul. ya kan, hukuman bagi pemakan babi. Gitu loh. Ketika Yesus mengklaim saya, dirinya Bang menyempurnakan hukum Taurat, sabar dulu Dinda. Ketika Yesus mengklaim dirinya menyempurnakan hukum Taurat, ya, apakah pada waktu yang sama Yesus menyampaikan jangan makan babi? Iya, makan Oke, babi. aku jawab ya. Kau diam dulu. Iya, Diam silakan. dulu, Garda. Iya. Oke, jadi gini, Bang Faruk. Yesus bilang bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang diharamkan, Bang Faruk. Dinda Arom, Baca kau jangan lagi berdusta makanya di Matius sini. itu. Makna perkataan dia itu bukan perihal tentang pengharaman makanan. Itu data. Kau baca di ayat Itu sebelumnya. data, Bang Faruk. Baca di dalam ayat sebelumnya. Dia berkata seperti itu karena pada waktu itu murid-murid itu tidak cuci tangan sebelum makan. Sehingga itu melanggar tradisi Yahudi. Maka Yesus berkata, tidak yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan. Tapi itu ayat, tapi Bang yang keluar Faruk. dari mulutmu. Tapi itu ayat. Iya, tapi kan itu nggak berbicara makanan mana yang menajiskan. Tapi berarti kan semua yang masuk boleh dimakan. Nah, itu asumsi liarmu. Bukan. Itu asumsi Karena kan liarmu. Sekarang saya tanya. Kalimatnya. Bentar dulu. Coba Arom, kutanya dulu. Kutanya dulu. Arom, bentar ini sedikit, Arom. Arom, sebentar, Arom. Tuh, bunyinya Arom, gimana? sebentar nih, Bunyinya Arom, gimana? Arom. Bunyinya gimana? Arom. Bunyinya gimana? Bunyinya. Oke, gini, dengar. Di dalam Matius, di dalam Imamat 11:7, di situ tertulisnya babi itu haram apa najis? Arom, Najis. haram apa najis? Imamat 11:7.
Haram apa Haram. najis tertulisnya? Arom, jawab itu. Arom? Arom? Arom. Oh, Arom. Mati sinyalmu. Arom. Iya, jawab. Imamat 11:7. Najis apa haram? Najis, setauku najis. Haram. Tapi kalau kita lihat ya, buka Bible-nya. Yang ini. Di dalam Imamat 11:7 tertulisnya, ya babi itu haram apa najis? Haram. Di dalam Matius 15 nomor 11 tertulisnya di situ kata najis atau kata haram? Najis. Oke, Bang Faruk, aku jelasin dulu lah. Kamu ngomong terus, Beda aku nggak boleh poin ngomong itu. ya. Ini kita buka Kamu ya. ngomong terus, Matius aku nggak boleh 15-nya ya. ngomong. Ini Matius 11 Enggak, 15 kita kau buka tuh- ini. Aku nggak boleh ngomong. Biar kita buktikan ini kebohongan Kau dari ini. tadi Nih. sih ngomong nggak ngomong berdua. Bang Paro baru ngomong. Nih, ini kita buktikan teman-teman ya. Itu bukan perihal tentang pengharaman atau penghalalan babi. Matius 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu itu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Murid-murid pada saat itu ya melanggar adat istiadat Yahudi. Jawab Yesus kepada Jawab Yesus mereka, apa itu? "Mengapa kamu pun mendengar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu, ibumu, dan lagi siapa yang mengutik ayahnya dan pasti ibunya dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat kupergunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah," kata dia. Udah? Nih, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Markus 7 nomor 7 pun ada ini. Lalu Yesus memanggil orang yang banyak berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut dan yang menajiskan orang." Di sini tertulisnya kata najis. Dan Yesus berkata begini, karena pada saat itu murid-murid itu melanggar adat istiadat Yahudi, di mana mereka makan tidak membasuh tangan atau tidak cuci tangan. Ya, di situ tertulis kata najis. Sementara dalam Imamat, nih, sedikit lagi ini aku sebelum Jumat nih. Imamat Kau 11:7. egois, Bang Faruk. Kau tuh egois, Sabar dulu, Bang Rida. Faruk. Sementara dalam Imamat 11:7 tertulisnya, demikian jugalah babi, ini babi hutan tambahan ini ya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berada panjang tetapi tidak biak, haram itu bagimu. Di situ tertulisnya haram. Sementara dalam Matius 15:11 itu tertulisnya najis. Najis dan haram itu dua poin yang berbeda, Dinda Aron. Saya tahu, Bang Faruk. Cuman kau memperkosa ayat kalau kayak gitu, Bang Faruk. Kita kan dibebaskan dari kutuk hukum Taurat, tradisi-tradisi Yahudi. Kita sudah dibebaskan itu. Kau jangan satu ayat kau pegang langsung kau narasikan. Agak lainnya kau rupanya, Bang Faruk. Enggak, kita itu Ya siapa? begitulah. Enggak, kita itu siapa yang dibebaskan dari Taurat itu siapa? Kita itu siapa? Bagi yang percaya, Yesus Kristus datang lahir ke dunia, menyelamatkan, menebus dosa, kemudian Ya, mati siapa? di tiang Disebut salib, apa? kemudian bangkit. Ya, disebut apa? Kita itu siapa? A. Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Oke, Kristen itu sudah membatalkan Taurat, betul? Bukan kita yang membatalkan, Betul? tapi Yesus Kristus yang membatalkan. Oke, dalam Matius 15, dalam Matius 5, 17 sampai 18, Yesus di situ membatalkan atau menyempurnakan. Menyempurnakan.
Oke, jadi atas dasar apa kau katakan Yesus yang membatalkan Taurat? Galatia 3:13. Galatia 3:13 Kenapa? itu tulisan, itu perkataan Yesus atau perkataan Paulus? Perkataan Yesus yang disampaikan ke Paulus. Baca Galatia 1 nomor 1. Nih, biar kita buktikan lagi kau- berbohongnya kamu, Arom. Makanya kau masuk Kristen. Karena berbohong kau aja kalau kerjamu. kau kalau bilang kau pula kalau perkataan dijawab, Yesus. kau kalau Tunggu dijawab dulu. nyebrang. Bukan nyebrang, aku kasih data samamu. Kau bilang tadi perkataan Yesus. Enggak, Galatia 1 nomor enggak. 1 nih. Aku suruh Nih. ngikutin datamu, kau nggak mau Dari ngikutin dataku. Paulus. Dari Paulus. Jadi kitab Galatia ini perkataannya Paulus, bukan perkataan Yesus. Sekali lagi nih aku Arom, ya. Sekali lagi nih Udah, Arom. Bang Farouk, Terjadi cermin udah, atas Bang Farouk. kalian. Setelah ini aku diam. Enggak, setelah kau ini aku itu mau nggak sholat Jumat, beraninya aku kau. diam. Kau Dengar nggak dulu. beraninya kau. Dengar dulu, ya. Ulangan 4, ya, Ulangan 34 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat itu diturunkan oleh Allah Tuhannya Musa kepada Musa untuk Bani Israel. Matius 5 nomor 17 sampai 18. Yesus mengklaim dirinya datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke? Betul. Ingat ya, hukum Taurat diturunkan oleh Tuhan, ditetapkan oleh Betul. Tuhannya Musa. Dalam Betul. Galatia Betul. 3:13, dalam Efesus 2 nomor 15. Kan gitu, Galatia 3:13. Ya? Paulus yang membatalkan hukum Taurat. Sekarang ini menjadi pertanyaannya, ya. Apa kapasitasnya Paulus hingga dia berani membatalkan hukum Taurat yang ditetapkan Oke. oleh Tuhannya Musa kepada Musa dan juga baninya? Oke, ku bilang samamu ya. Kau percaya kisah Paulus yang bertemu di padang gurun saat ke Damsik? Kau udah baca itu? Oke. Kau tanya sama aku kan? Enggak. Kau percaya udah nggak baca- kisah itu? Kau udah baca belum? Udah baca. Kau udah baca belum? 3/5, oke? Makanya Oke, kau saya jadi jawab ya. sesat. Saya Kau jawab ya, ini saya jawab. Yesus, ketika Paulus mengklaim bertemu dengan kamu dalam perjalanan ke Damsik, apakah harus percaya? Apa kata Yesus? Dijawab oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah terhadap si penyesat yang datang Lompat memakai namaku lagi. dan mengaku-ngaku Lompat lagi. akulah dia. Dialah si penyesat. Apa kata Yesus? Lompat Jangan lagi. kau ikuti dia. Jelas, jangankan aku, Lompat Yesus lagi. aja nggak percaya. Lompat lagi. Sukanya kau lompat-lompat, Bang Farouk. Aku Jadi gitu ya, kau, Bang Farouk. apa ya Tapi Arom jangan ya, begitu kalian kau. itu bukan pengikut Yesus, tetapi pembantah Yesus. Nah, kan? Kau mulai memfitnah kasih itu. ya. Mana? Memfitnah kau. Ingat Farouk, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Farouk ya. Kamu memfitnah itu namanya, Farouk. Di Mana pembunuhan? fitnahnya ada datanya? Mana pembunuhan lebih kejam? Pembunuhan manusia atau pembunuhan Tuhan? Pembunuhan manusia. Hah? Nggak ada Tuhan dibunuh. Tuhan tuh nggak dibunuh. Baca 2 Korintus 11 nomor 26. Sebentar dulu. Aku nggak bisa ngomong sama Nah, ini. aku di Master Bible. Setiap aku berkata itu berdasarkan Bible. Baca 2 Korintus 11 nomor 26. Ku kasih 1 Korintus 11 data nomor samamu. 26. Baca. Ku kasih data samamu. Ku kasih data samamu. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara menderita. Itunya, makanya dia mau menderita seperti itu, Bang Farouk. Ya, Makanya sebut. kau jadi sesat Sebut begini. satu nama yang Kau pernah diselamatkan oleh Yesus. Sebut. Perkosa ya tuh. Sebut satu nama yang pernah diselamatkan oleh Yesus. Sebut. Oke, pada saat di kayu salib, di sebelah Yesus itu dia bertanya kepada Yesus, apakah saat ini aku bisa diselamatkan? Nah, apa kata Yesus? Kata Yesus, saat ini juga kau akan bersamaku di Firdaus, di surga. Itu diselamatkan Oke. itu, Bang Farouk. Oke, setelah berkata begitu, orang di sebelah Yesus yang disalib itu meninggal apa enggak? Mati. Berarti nggak diselamatkan.
Iya diselamatkan, maksudnya di surga, dia masuk ke surga. Kan hidup kekal itu di surga, Faruk. Intinya. Hidup kekal itu di mana? Aku tanya dulu sama mu, Faruk. Hidup kekal itu di mana? Udah matinya. Enggak, aku tanya dulu. Bohong Hidup nggak kekal dia? itu di mana? Bohong nggak dia? Aku tanya sama Hidup kau. kekal Kau itu di bilang dia mana? menyelamatkan, ternyata saat setelah itu dia mati. Bohong nggak dia? Bohong Kau nggak? nggak berani nih. Kau nggak berani diskusinya, motong-motong begitu. Siapa yang bilang kita dari tadi diskusi? Dari tadi kita tidak sedang berdiskusi, tapi abangmu ini sedang Lemahnya mengajarin kau, Dinda. Lanjut itu. Kau yang nggak ngerti. Aku bisa ajarin kamu. Faro kalau mau jumutan rungkatin aja. Oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru aku. Apa Arom, nanti ya jam 1:30 datang lagi ya, kita diskusi.